Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Semoga ide-ide, gagasan-gagasan yang positif, yang membangun untuk kita semua datang dari segala arah. Saat ini saya ingin berbagi, ini mungkin pendapat saya secara pribadi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pendapat yang lain boleh di komen di bawah. Kita bebas berpendapat, kita bebas berbagi untuk menemukan kesatuan dan muara yang sama, yaitu kebenaran sejati atau bahkan tujuan dari kehidupan adalah moksartam jagaditaya caiti dharma itu. Nah, jadi Hindu itu hanya ada satu. Hindu itu hanya ada satu, yaitu Hindu Dharma. Hindu hanya ada satu, yaitu Hindu Dharma. Jadi yang menjadi Hindu itu adalah Dharma. Karena agamanya Hindu, tapi ajarannya pasti adalah Dharma. Di dalam agama tersebut harus ada ajaran-ajaran Dharma, apapun agamanya. Karena Dharma adalah hukum tertinggi, hukum yang paling mutlak yang terjadi, yang berlaku di alam semesta ini. Itu. Dharma adalah hukum yang paling mutlak, hukum yang paling tinggi, yang berlaku di alam semesta ini. Hukum yang paling mutlak dan tertinggi tersebut disebut dengan Rete atau Retam. Nah, jadi Retam ini terdiri dari ruang dan waktu. Kalau di Bali kita sebut sebagai desa dan kali. Ruang dan waktu. Nah, untuk proses kehidupan ini agar terjadi, Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widi Wasi, menciptakan dirinya di dalam kekosongan tersebut, ruang-ruang atau tubuh-tubuh kecil. Memecah dirinya menjadi cahaya-cahaya kecil yang disebut dengan Atman. Kemudian bersama lapisan-lapisannya, dan juga penggabungan antara ruang dan waktu dan panca mahabhuta di dalamnya, dan sekaligus ada tri permana di dalamnya. Gitu. Untuk manusia disebut dengan atau self. Self atau sang diri inilah terdiri dari panca mahabhuta, terdiri dari unsur-unsur di dalam tubuh kita yang menjadikan diri kita itu ada. Nah, jadi apabila muncul satu Hindu-Hindu yang lain, pada saat ini ada satu gagasan yang dibuat seperti gagasan tentang Hindu Dresta Bali. Itu artinya agama Hindu yang berlaku di Bali. Karena Dresta itu ada 4. Yang pertama itu Purwa Dresta atau Kuna Dresta. Itu tradisi yang turun-temurun, yang sudah menjadi pegangan hidup bagi orang Bali. Kemudian yang kedua itu adalah Loka Dresta. Loka Dresta ini sifatnya geografis. Misalnya di gunung sama di pantai, dataran tinggi, dataran rendah, itu drestanya atau lakunya berbeda saat menjalankan agamanya. Terus kemudian yang ketiga itu Desa Dresta. Desa Dresta ini tidak terlalu berbeda ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya dengan kedua Dresta yang tadi, Loka Dresta dan juga Kuna Dresta atau Purwa Dresta. Dan yang keempat berikutnya adalah Sastra Dresta. Itu, Sastra Dresta. Nah, Sastra Dresta inilah yang dipercaya yang tertinggi. Tapi kalau misalnya dari saya secara pribadi, jelas ada yang lebih tinggi dari Sastra Dresta. Memang itu tidak ada di dalam sastra, tidak ada di dalam kitab disampaikan, tapi ini atas pengalaman saya pribadi. Karena di dalam kitab suci Bhagavad Gita dan juga Yoga Sutra Patanjali, Manawa Dharma Sastra dan juga Sara Samuscaya disampaikan bahwa untuk mencapai kebenaran itu menggunakan tri permana.
Jadi dresta yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita memahami kebenaran itu dengan 3 permana, 3 jalan kebenaran yang disebut dengan tri permana, yaitu pratyaksa, anumana, agama, pramanani. Jadi ada 3 pramana ini. Yang satu adalah pratyaksa, mengamati langsung dan membuktikan langsung, mengalami langsung. Yang kedua dengan menggunakan logika berpikir kita. Yang ketiga barulah sastra. Nah, jadi ini akan menjadi dasar. Jadi kalau misalnya sastra dresta dijadikan sebagai yang tertinggi, jelas rujukan sastra yang sesungguhnya itu pun harus clear. Sastra yang mana? Sastra Sruti dan Smerti itu hanya ada satu. Jadi tidak ada Sruti-Sruti atau Smerti-Smerti yang lain. Kalaupun ada, pasti sumbernya adalah sama, yaitu Dharma itu sendiri. Berbicara tentang agama, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang spiritual, itu sangatlah luas, sangatlah tinggi, dan sangat dalam, dan sangat sulit kita menjadikan kebenaran pribadi kita menjadi ukuran untuk kebenaran orang lain. Nah, disinilah membutuhkan yang namanya aturan-aturan. Ketika agama ini diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah yang akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi tradisi, menjadi adat, istiadat, budaya yang adiluhung, yang lahir dari aturan-aturan agama Sruti dan Smerti. Sruti dan Smerti ini pun lahir dari Dharma yang tertinggi yang saya sebutkan di awal tadi. Penting sekali untuk tidak terlalu membedakan diri kita, dresta mana yang kita gunakan, selama pegangan kita adalah Dharma, dimanapun dresta atau tempat, situasi dan kondisi saat ini yang Anda jalani, jalanilah dengan interaksi yang positif, karena semua agama mengajarkan sesuatu yang baik. Apabila memang membawa penderitaan bagi orang lain, membawa sakit hati bagi orang lain, membawa ketersinggungan bagi orang lain, perlu kita melakukan yang namanya mulat sarire, atau merenungkan diri sendiri, refleksi ke dalam diri, apakah betul diri kita yang menyakiti orang lain, atau orang lain tersebut dia sendiri menyakiti dirinya sendiri. Nah, jadi ini penting sekali untuk selalu merefleksikan diri melalui jalan meditasi, sehingga kita semua selalu rukun, damai. Dengan kedamaian kita mampu mencapai kebahagiaan sejati di dalam diri kita sendiri. Nah, dari sinilah kita akan memancarkan vibrasi-vibrasi positif sehingga rezeki kesejahteraan berlimpah untuk kita semuanya. Nah, jadi bagi sahabat, Bapak Ibu, semeton sedharma sareng sami di seluruh dunia, jangan sampai bingung. Apapun yang terjadi, tugas Anda adalah memegang Dharma Anda sendiri. Swadharma, Dharma agama, Dharma negara, Dharma sisya, Dharma guru, dan juga Dharma sastra. Itu dari saya. Apalagi ada pertanyaan, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Silakan dibuang apabila tidak sesuai. Apabila ada masukan, silakan di komen di bawah, di like dan di share, dan juga subscribe bagi yang belum, dan boleh cek beberapa video-video yang lain di channel Pasraman Bali Healing Spirit, sehingga kita bisa saling berbagi, kita saling memahami untuk kehidupan yang lebih baik menuju Moksarta Jagadita Yaca Iti Dharma. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam rahayu. Thank you.